Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Dinal dengan NIM R1C123023 dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang menjadi tugas saya pada mata kuliah paleontologi. Adapun materi yang akan saya bawakan ini itu berjudul tentang fosil, jenis-jenis fosil, proses pembentukannya, dan yang terpenting itu ada dua filum menjadi topik pembahasan pada kesempatan ini, yaitu filum Arthropoda dan filum Echinodermata. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari fosil itu sendiri, yang dimana fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah membatu. Ini bisa berupa tulang, cangkang, jejak kaki, atau bahkan cetakan tubuh organisme yang sudah lama mati. Fosil memberikan kita gambaran tentang kehidupan di bumi jutaan tahun yang lalu sebelum manusia ada. Nah, berbicara tentang jenis-jenis fosil, secara umum jenis-jenis fosil itu terbagi atas dua. Yang pertama itu ada body fosil dan fosil jejak, yang dimana body fosil adalah sisa-sisa fisik dari organisme yang telah membatu. Ini bisa berupa bagian tubuh yang keras seperti tulang, gigi, cangkang, atau bahkan seluruh tubuh organisme. Body fosil memberikan kita gambaran langsung tentang bentuk dan ukuran makhluk hidup di masa lalu. Sedangkan fosil jejak adalah jendela ke masa lalu yang memungkinkan kita untuk mengintip kehidupan hewan purba. Dengan mempelajari fosil jejak, kita dapat lebih memahami bagaimana kehidupan di bumi berkembang dan berubah seiring waktu. Nah, selanjutnya ada syarat terbentuknya fosil, di mana suatu organisme itu dapat terbentuk menjadi fosil apabila memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, organisme tersebut harus memiliki bagian keras seperti cangkang, tulang, gigi, maupun jaringan katup pada tanaman. Yang kedua, organisme tersebut harus terhindar dari kehancuran setelah mati. Yang ketiga, organisme tersebut setelah mati langsung terkubur oleh material yang dapat menahan terjadinya pembusukan. Nah, berbicara tentang proses pemfosilan, di sini ada 4 proses pemfosilan. Yang pertama itu ada pengawetan bagian lunak dari organisme tersebut, yang dimana ini terjadi pada kondisi pengawetan yang khusus. Organisme itu harus terkubur dalam suatu material yang mampu menahan terjadinya pembusukan. Yang kedua itu ada pengawetan bagian keras asli dari organisme tersebut. Nah, semua organisme kan hampir memiliki bagian keras pada tubuhnya. Baik itu dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan, sehingga dapat memungkinkan untuk terfosilkan. Yang ketiga itu ada pengawetan dari bagian keras telah mengalami perubahan. Nah, di mana sebagian besar fosil yang telah terkubur dalam suatu sedimen biasanya akan mengalami perubahan yang besar. Perubahan ini akan ditentukan oleh komposisi awal dari bagian keras suatu organismenya sendiri. Nah, yang keempat itu ada pengawetan sisa-sisa atau jejak organisme. Nah, lanjut. Sesuai dengan topik tadi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan dua filum fosil, yaitu filum Arthropoda dan filum Echinodermata. Nah, dimana pada definisi dari Arthropoda itu sendiri adalah mencakup golongan binatang yang tercirikan oleh kakinya yang berluas-luas, mulai muncul sejak zaman Kambrian dan masih banyak anggotanya yang masih hidup pada masa kini. Misalnya saja golongan ketam, udang gala atau lobster, udang, insekta, dan laba-laba. Salah satu fosil dari filum ini yang sering dijumpai itu adalah Trilobita. Nah, ini adalah gambar trilobit. Oke, Trilobita. Trilobita adalah salah satu kelas hewan yang merupakan anggota dari filum.
Arthropoda dan masuk ke dalam subfilum Trilobitомorpha. Trilobita juga dikenal merupakan golongan grup paling awal dari filum Arthropoda yang ada dalam sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Ini dapat dilihat gambar Trilobita, ada juga bagian-bagian tubuhnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk pada fosil filum Echinodermata. Mana Echinodermata ini dia terdiri dari sejumlah organisme yang bentuk cangkang tubuhnya telah berkembang secara kompleks. Cangkang tersebut biasanya membentuk simetri kelipatan 5 dengan cangkang yang berbintil-bintil atau ditumbuhi sejenis duri. Nah, ada beberapa kelas dari filum Echinodermata. Yang pertama itu ada kelas Asteroidea, yang dimana kelas Asteroidea atau biasa disebut juga dengan golongan bintang laut memiliki 5 buah lengan yang memanjang ke arah luar dari lempengan bagian tengah. Pada setiap lengan dijumpai 2 atau 4 lajur tabung kaki. Pada lengan itu terdapat saluran ambulakral yang berfungsi sebagai alat pengangkut makanan menuju mulut yang terletak pada lempeng tengah bagian ventral. Ini dapat dilihat gambar dari kelas Asteroida beserta bagian-bagian tubuhnya. Selanjutnya ada kelas Epiroidea. Epiroidea berbeda dengan kelas Asteroidea dari segi bentuknya yang lebih kecil, lempeng pusatnya yang lebih jelas, dan lengan yang panjang dan menyerupai tubuh ular. Lalu, pada golongan ini tidak dijumpai adanya saluran ambulakral karena Epiroidea mengambil makanan langsung dengan mulutnya. Hidupnya di lingkungan laut sangat dangkal, dijumpai dari zaman Ordovisian, namun fosilnya jarang ditemukan. Selanjutnya ada kelas Holoturoidea. Kelas Holoturoidea merupakan bagian dari Echinodermata yang memiliki dinding lunak dan biasa dikenal sebagai golongan teripang atau timun laut. Bentuk tubuhnya seperti sosis tanpa lengan dan duri. Sementara kerangkanya tersusun atas sejumlah besar lempengan kecil-kecil dengan bentuk bermacam-macam dan disebut sebagai sklerit. Sklerit inilah yang sering tercampur dengan beragam mikrofosil yang diambil dari batuan. Keempat ada kelas Crinoidea. Kelas ini mewakili golongan Echinodermata yang bentuknya menyerupai tanaman dan sering disebut sebagai lili laut. Kerangka crinoid pada umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu calyx, lengan, dan batang atau sistem. Yang kelima ada kelas Blastoidea, merupakan anggota filum Echinodermata, subfilum Blastozoa yang memiliki batang yang disebut blastoid. Kelas ini dibedakan dengan kelas Cystoidea berdasarkan atas satu bentuk tubuh yang lebih simetri, 2 keseragaman dari susunan 13-14 lempeng utama, dan 3 perkembangan dari bagian ambulakral khusus yang memiliki sejumlah besar brachiol. Nah, selanjutnya itu ada kegunaan fosil. Kegunaan fosil ini ada banyak. Yang pertama itu dapat menentukan umur batuan, mempelajari evolusi, mengenali lingkungan masa lalu, merekonstruksi ekosistem purba, sumber daya alam, objek penelitian ilmiah, dan objek wisata. Nah, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari semua materi yang telah saya jelaskan tadi adalah di mana fosil adalah sisa-sisa jejak atau tanda kehidupan makhluk hidup yang terawetkan di lapisan bumi melalui proses fosilisasi selama jutaan tahun. Fosil dapat berupa tulang, cangkang, daun, atau jejak aktivitas makhluk hidup yang memberikan informasi penting tentang sejarah evolusi, perubahan lingkungan, dan kehidupan masa lalu di bumi. Umumnya ditemukan dalam batuan sedimen. Fosil menjadi bukti penting bagi para ilmuwan untuk mempelajari makhluk yang telah punah, menentukan usia lapisan batuan, serta memahami perkembangan bumi di masa lampau. Oke, thank you. Jadi itulah hasil dari
presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.